Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi belajar matematika bersama Bu Ira di bagian 2 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak dan sifat-sifatnya. Sebelum kita belajar mengenai persamaan nilai mutlak, kita akan belajar mengenai sifat-sifatnya, mengenai persamaan terlebih dahulu ya. Nah, persamaan itu apa? Ini contohnya ada yang pernah kalian pelajari mungkin waktu SMP, yaitu persamaan, ada persamaan linier, ada persamaan kuadrat. Nah, kita ingat-ingat lagi mengenai persamaan linier satu variabel. Nah, ngomong-ngomong mengenai persamaan, biasanya kita akan diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian itu bagaimana? Kan kita bahas satu persatu melalui contoh. Contoh yang pertama, di sini ada suatu persamaan yaitu 2x sama dengan 6. Kenapa ini disebut persamaan? Karena ini adalah nilai matematika yang mengandung tanda sama dengan. Kalau di sini tandanya bukan sama dengan, contohnya ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, itu bukan persamaan, tapi namanya pertidaksamaan. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan mencari nilai x-nya bisa dengan cara coba-coba. Contohnya 2 dikali berapa ya sama dengan 6 gitu. Berarti dikali 3, berarti x-nya nilainya adalah 3 begitu. Atau kedua ruas kita bagi sama-sama dengan 2. Di sini 2x bagi 2, x 6 bagi 2, 3. Begitu juga boleh. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Cara menulis himpunan penyelesaian bisa disingkat HP sama dengan di sini kurung kurawal ya, bukan tanda kurung biasa, tapi kurung kurawal dan isi dari nilai XX yang memenuhi. Selain 3, apakah ada lagi nilai X yang memenuhi? Misal 4, 2 kali 4 sama dengan 6, salah ya, berarti sudah tidak ada lagi, begitu. Itu adalah menentukan himpunan penyelesaian. Contoh yang kedua. Di sini ada persamaan 3x tambah 1 sama dengan 7. Kemudian cara selanjutnya untuk menentukan nilai x, ini di sini negatif 1, kemudian ke kanan jadi min gitu ya. Kalau negatif, di sini positif, kalau ke kanan jadi negatif. Sebaliknya kalau di sini negatif, ke kanan jadi positif begitu. Ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. 3x sama dengan 7 dikurangi 1, berarti 3x sama dengan 6. Berarti x-nya berapa? Kedua ruas kita bagi dengan 3. Ini menjadi x, yang kanan 6 bagi 3 menjadi 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2. Kita cek ke sini. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Oh, berarti sudah benar. Ingat ya, kalau menentukan himpunan penyelesaian, ada baiknya kamu cek kembali jawabanmu, substitusikan ke soal. Kalau sudah benar, barulah kamu tulis begitu. Contoh nomor 3. Persamaannya 2x min 1 sama dengan 6. Ini min, kita pindahkan ke sana jadi positif. 2x sama dengan 6 tambah 1. 2x sama dengan 7. Berarti x-nya sama dengan 7 per 2. Kalau di sini kali, pindah ke sana jadi bagi. Di sini bagi, pindah ke sana, ke sebaliknya pokoknya ya. Jadi kali. Ingat, himpunan penyelesaian tidak selalu bilangan bulat, bisa juga pecahan seperti ini. Jelas? Sekarang kita coba substitusikan. 2 kali 7 per 2, berarti kan coret-coret tinggal 7 ya. 7 kurangi 1, 6. Berarti sudah benar. Contoh selanjutnya mengenai persamaan kuadrat. Nah, ini ada suatu persamaan kuadrat. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau tadi x-nya itu pangkatnya yang tertinggi adalah 1. Kalau kuadrat berarti ada yang pangkat 2 begini. Cara menentukan himpunan penyelesaiannya, mungkin caranya berbeda-beda ya, tapi Ibu seringnya menggunakan cara yang seperti ini.
Di sini karena di sini angkanya 2, berarti kita harus menuliskan 1/2. Kita beri tanda kurung 2, di sini 2x, 2x. Kalau di sini misal angkanya 5, berarti sini 1/5, 5x, 5x, begitu. Langkah selanjutnya, kita cari tahu dulu berapa dikalikan angka berapa itu akan sama dengan ini nih. Belakang kali depan, min 2 kali 2 yaitu min 4. Kemudian berapa ditambah berapa haruslah sama dengan angka yang tengah. Angka yang tengah berapa? 3. Ini angka di sini dan di sini harus sama. Kita tebak-tebak saja. Misal berapa kali berapa sama dengan min 4. Tapi kalau dijumlahkan itu 3. Yuk kita berpikir. Kalau 4 dan 1 bagaimana? 4 kali 1 4 bukan min 4. Berarti misal 4 kali negatif 1. 4 kali negatif 1 negatif 4. 4 tambah negatif 1 3. Oh berarti betul. Jadi jawabannya adalah 4 dan min 1. Nah setelah tahu ini kita kita masukkan ke sini 2x, berarti angkanya ada 4 dan min 1. Setelah itu kita bagi dengan 2 salah satunya, baik yang ini ataupun yang ini kamu pilih saja yang bisa dibagi 2. Kalau yang ini kan sulit nih. Berarti yang ini saja kita bagi 2. 2x plus 2 2x plus 4 kita bagi 2. Hasilnya x tambah 2 dikalikan 2x min 1 sama dengan 0. Setelah itu untuk menghasilkan sesuatu yang 0 berarti yang ini 0 atau yang sebelah sini itu 0. Pertama-tama kita cek dulu yang ini ya. X plus 2 itu kalau dia harus 0 berarti x-nya harus berapa? X-nya haruslah min 2. Min 2 tambah 2, 0. Ya betul. Kemudian dari sisi yang sebelah sini. 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan, ini pindah ke sana 1, x-nya 1/2. Jadi ada 2 nilai x yang memenuhi sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 1/2 atau setengah. Kita cek saja ya salah satu. Ini misal min 2-nya. 2 kali min 2 dikuadratkan berapa? Min 2 kuadrat itu 4. 4 kali 2, 8. 8 ditambah 3 kali min 2 berarti min 6. 8 tambah min 6 hasilnya 2. 2 dikurangi 2, 0. Oh betul. Demikian juga dengan setengah jika kamu substitusikan ke sini, betul. Begitu. Kemudian sebelum ke persamaan nilai mutlak, kita akan mengenal beberapa sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak ya. Ini bisa kalian catat di buku. Sifat yang pertama, kalau ada nilai mutlak dari negatif x itu nilainya akan sama dengan nilai mutlak x. Contohnya, nilai mutlak min 2 sama dengan 2. Ya benar. Ini kan nilai mutlak 2 kan 2. Nilai mutlak 2 juga 2. Hasilnya sama. Tandanya sama dengan. Kemudian yang kedua, nilai mutlak x min y sama dengan nilai mutlak y min x. Ini contohnya. 2 dikurangi 5 akan, nilai mutlak dari 2 dikurangi 5 akan sama dengan nilai mutlak dari 5 kurangi 2. Kita hitung saja. Nilai mutlak dari 2 min 5 yaitu min 3 akan sama dengan 3. Nilai mutlak min 3 ya 3. Ini juga 3, sama hasilnya. Lanjut, yang ketiga. Nilai mutlak dari x kuadrat sama dengan nilai mutlak dari min x dikuadratkan sama dengan x kuadrat. Contohnya, nilai mutlak dari 3 dikuadratkan sama dengan nilai mutlak dari min 3 kemudian dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Kita buktikan saja. Ini nilainya 9, ini juga ya. Ini kan 3, jadinya 3 dikuadratkan 9, ini juga 9. Sama. Sebentar.
Selanjutnya, yang keempat, nilai mutlak dari X kali Y sama dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Contoh, nilai mutlak dari 2 kali 5 akan sama dengan nilai mutlak 2 dikalikan nilai mutlak 5. Hasilnya sama-sama 10. Yang kelima, ini kalau ada perkalian berlaku, pembagian juga sama ya. Nilai mutlak 10 per 2 sama dengan nilai mutlak 10 dibagi nilai mutlak 2. Hasilnya sama-sama 5. Nomor 6, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, maka tidak lain dan tidak bukan itu pasti nilai X-nya itu plus minus Y. Contohnya, nah ini ada nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak 5. Pastilah X-nya itu plus minus dari 5. Bisa positif, bisa negatifnya. Sama. Nah, yang terakhir, yang nomor 7, nilai mutlak X sama dengan, ini bisa diganti menjadi X-nya dikuadratkan kemudian diakar. Nah, ini adalah sifat yang sering digunakan, jadi harus kalian ingat-ingat ya. Contohnya, nilai mutlak dari negatif 6 itu boleh kamu ubah menjadi ini yang ada di dalam nilai mutlak itu dikuadratkan terus diakar. Ini tidak akan mengubah nilai dari nilai mutlak negatif 6. Kita hitung ya. Nilai mutlak dari negatif 6, 6. Ini min 6 dikuadratkan kan 36. Akar 36 juga 6. Begitu. Nomor 7, ini sifat yang penting.